AI automation. Dia adalah pegawai digital yang bekerja dengan cepat tanpa perlu kalian suruh. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan apa itu AI automation, manfaat yang akan kalian dapatkan, dan saya akan memberikan contoh bagaimana caranya membuat AI automation yang bisa kalian langsung rasakan manfaatnya setelah kalian menyelesaikan video ini. AI automation adalah pegawai digital yang bekerja dengan cepat, dengan konsisten, dan dia akan menjadi lebih baik seiring dia bekerja. Nah, manfaat yang akan kalian dapatkan, yang pertama adalah hemat waktu. AI automation akan mengerjakan pekerjaan yang biasanya memakan waktu sampai berjam-jam dan akan dia kerjakan dalam hitungan menit. Yang kedua adalah efisiensi dan konsisten. Kamu bisa mengeluarkan biaya yang sama, tapi mendapatkan hasil yang berbeda. Karena pegawai digital atau AI ini tidak akan capek. Dia selalu bekerja dengan konsisten, dengan fokus yang sangat tinggi. Dia juga nggak bakal lupa, dan dia tidak melakukan kesalahan, baik itu kesalahan hitung ataupun kesalahan lainnya. Dan yang terakhir adalah kecepatan. Dia akan mengerjakan tugas dengan cepat, sehingga tim kalian lainnya bisa lebih produktif dalam mengerjakan tugas karena terbantu oleh pegawai digital atau AI automation karena menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat. Sekarang saya akan membuatkan contoh bagaimana cara membuat AI automation yang bisa kalian rasakan manfaatnya setelah kalian menyelesaikannya. Nama AI automation ini adalah Arcadia Assistant, di mana dia adalah asisten yang membantu menghitungkan omset kalian yang kalian dapatkan, lalu menghitungkan laba bersih dan memberikan laporan ke kalian via Gmail dalam hitungan menit. Keren? Kalau begitu langsung saja kita mulai. Bagaimana saya membuat automationnya? Sekarang juga. Oke, kita udah berada di dalam Arcadia Assistant. Nah, sebelum saya mengajarkan bagaimana cara membuatnya, saya ingin menunjukkan demonya kepada kalian. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperlihatkan data yang saya gunakan. Yang pertama, di sini di F&B Arcadia ada nama produk dan ada jumlah laku. Lalu selanjutnya, di sini ada nama produk, lalu ada HPP dan juga ada harga jual per satu porsinya. Langsung saja kita kembalikan dan kita mulai demonya. Jadi setelah kalian selesai beroperasional, pegawai digital akan mengambil data penjualan kalian dan akan mulai dihitung omsetnya. Setelah omset dihitung, pegawai digital akan menghitung laba bersih kalian. Setelah ini selesai, akan dikirim kepada pegawai bagian melaporkan untuk memberi laporan kepada kita. Nah, bisa kita lihat dia sudah selesai mengerjakan tugasnya. Langsung saja kita cek di email kita. Oke, laporan penjualan harian tanggal 21 Desember 2025. Kita akan buka dan teman-teman bisa melihat laporan seperti ini. Laporan utama, penjualan harian mencapai puncak baru. Di sini teman-teman lihat ada 3 produk yang mendominasi tanggal penjualan hari ini. Ada ayam geprek katakuri, dimsum Sasuke, dan rendang Saitama. Dia juga akan menyebutkan omsetnya berapa dan analisis kinerja produk individu. Di sini dia akan memberikan nama produknya, omset produk, lalu HPP-nya dan laba bersih produknya. Dan teman-teman juga bisa lihat ada rekapitulasi keuangan harian. Keren? Mantap. Setelah teman-teman menggunakan sistem ini, kalian akan tahu berapa uang yang kalian hasilkan tanpa perlu pusing-pusing hitung dan sudah siap baca dalam hitungan detik. Mantap? Oke, kalau begitu langsung saja kita mulai. Cara membuatnya sekarang juga. Nah, kita udah berada di dalam lembaran baru. Langsung kita add first step. Kita klik. Lalu kita klik ini on a schedule. Tampilannya akan seperti ini. Yang perlu kalian ganti adalah ini di bagian trigger at hour. Dari midnight kalian ganti sesuai kalian selesai atau jam operasional kalian selesai.
Jika saya jam operasional selesai adalah jam 5 sore, maka saya setting ke jam 5 PM. Selanjutnya kita akan tambahkan mode AI agent. Nah, kalian ketik AI di sini, lalu kalian klik AI agent. Selanjutnya tampilannya akan seperti ini. Kita akan ganti dulu dari connect chat trigger node ke define below. Nah, untuk mengakses from user message-nya, yang perlu kalian lakukan adalah klik ini dulu, execute previous nodes. Nah, akan keluar tampilan seperti ini. Kalian tinggal drag down dari timestamp dari 25, kalian klik, kalian hold, lalu kalian drag down, pindahkan ke sini. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita tambahkan adalah chat model atau otak dari AI tersebut. Kita klik dulu, kita ketik Gemini. Kita klik Gemini-nya dan tampilannya akan seperti ini. Nah, teman-teman, untuk yang belum punya project, kalian hanya perlu klik projectnya, lalu kalian create new credential. Di sini kalian akan membutuhkan API key untuk mengakses Gemini. Sebelum saya ajarkan bagaimana caranya mengakses sebuah API key, saya ingin menjelaskan dengan analogi yang mudah dipahami dulu. Apa itu API key? Misalnya, teman-teman ingin beli makanan A, tapi teman-teman mager nih untuk keluar. Yang teman-teman lakukan adalah menggunakan jasa GoFood untuk mendapatkan makanan yang teman-teman inginkan. Sama seperti Gemini, teman-teman ingin mendapatkan aksesnya. Nggak mungkin dong, teman-teman langsung terbang sekarang juga ke US untuk mendapatkan akses Gemini. Nah, yang perlu teman-teman lakukan adalah mendapatkan akses berupa API key untuk bisa menggunakan Gemini. Oke? Kalau begitu, langsung saja. Kalian klik new tab di sini. Kalian ketik saja Cloud Console. Nah, kalian klik. Lalu kalian scroll sedikit. Nah, kalian bisa lihat ini Google Cloud Console. Kalian klik saja. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya yang perlu teman-teman lakukan adalah klik ini, tutorial 1. Kalian klik. Selanjutnya kalian klik ini, new project. Di sini dia akan mulai membuat project baru. Teman-teman bisa lihat ada project name-nya. Kalian bisa ganti namanya, apapun yang kalian suka. Saya akan menggunakan tutorial by Bisma. Kalian klik create. Selanjutnya kita tunggu. Di sini bisa teman-teman lihat projectnya masih dibuat. Setelah selesai kita select project. Nah, bisa teman-teman lihat projectnya sudah berganti. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita klik ini. Kita ketik Gemini API. Kalian klik yang paling atas. Selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Kalian klik enable. Setelah itu kita tunggu sebentar dan akan diarahkan ke tampilan kredensial. Setelah kita sampai di tampilan kredensial, kita klik ini kredensial. Selanjutnya kita create kredensial, lalu kita klik API key. Namanya bebas. Jika saya menggunakan nama default, kita scroll lalu kita create. Nah, API key-nya sudah keluar. Kalian tinggal copy, kembali ke Anakin, dan kalian tinggal paste. Namanya bisa kalian ganti. Kita klik aja, kita ganti aja tutorial by Bisma. Kalian save. Nah, selamat, kalian sudah bisa menggunakan Gemini di automation kalian. Kita silang. Selanjutnya kita kembali ke node AI agent.
Lalu kita tambahkan otak keduanya, yaitu kita klik enable fallback model. Kita keluar, kita tambahkan yang ini, kalian ketik Gemini lagi. Nah, by the way, teman-teman, kalau kalian ingin menggunakan model lain seperti ChatGPT atau Cloud dan berbagai macam lainnya, it's okay, silahkan. Nggak ada kesalahan, semuanya bisa berfungsi sama baiknya. Nah, untuk menambahkan projectnya, di sini saya bisa ganti-ganti banyak project. Untuk kalian menambahkannya simple. Kalian kembali ke sini lagi ya. Lalu di tutorial by Bisma ini kalian klik, kalian new project lagi. Lalu kalian ikuti langkah-langkah yang saya contohkan di sebelumnya. Tapi saya tidak akan mencontohkannya di sini agar tidak terlalu banyak makan waktu. Kita langsung saja kembali ke Anakin. Kita ambil yang ini aja deh. Oke, selanjutnya kita perlu alat, yaitu Google Sheet. Tampilannya akan seperti ini. Lalu di dokumen kita klik yang from list, FNB Arcadia, sheetnya sheet 1. Kita klik lagi toolsnya, kita ketik Google Sheet. Kita klik. Selanjutnya kita akan menggunakan HPP dan harga jual. Untuk sheetnya sheet 1. Dan kita tambahkan tools terakhir, yaitu kalkulator. Nah, kita rapikan sedikit. Oke, semua yang kita perlukan sudah siap. Namun, kita kurang satu hal, yaitu prompt-nya. Untuk mengakses prompt, kalian klik AI Agent, kalian scroll, add option, lalu system message. Nah, tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian hanya perlu buka deskripsi video ini dan kalian akan menemukan resource. Arcadia Assistant Resource. Kalian klik saja. Tampilannya akan seperti ini. Nah, kalian tinggal salin dari persona di bawah pegawai digital bagian penghitung. Kalian salin sampai ke gunakan kalkulator untuk menghitungnya sampai titik. Kalian copy. Kita kembali ke Anakin. Tinggal kita copy. Selesai. Selanjutnya kita akan execute step. Untuk melihat pegawai ini bekerja. Kita keluar dan kita bisa lihat dia sedang bekerja. Sebelum itu saya ingin membatalkannya dulu. Saya lupa satu hal. Kita kembali ke node AI Agent. Nah, di sini bisa kita lihat masih fixed prompt. Kalian ganti ke expression form. Oke. Nah, selanjutnya baru kita klik execute workflow. Bisa kita lihat dia sudah mulai bekerja. Kita hanya perlu menunggu sebentar lagi agar dia menyelesaikan pekerjaannya. Nah, bisa kita lihat dia sudah menyelesaikan pekerjaannya. Selanjutnya kita perlu menambahkan pegawai yang memberi laporan kepada kita. Kita tambahkan lagi AI, lalu kita klik AI Agent. Kita ganti ke define below, kita drag down. Kita tambahkan satu model, kita gunakan Gemini. Kita gunakan Project VH. Kita rapikan. Lalu untuk toolsnya kita tambahkan email. Kita ketik Gmail. Nah, di sini untuk menyambungkannya gampang sekali. Kebetulan sini saya ada akun kosong yang belum saya sambungkan. Jika kalian belum ada, kalian tinggal create new credential seperti biasa. Saya akan contohkan deh. Lalu kalian klik saja sign with Google. Kita tunggu sebentar. Tampilannya akan seperti ini. Lalu kalian bisa klik. Saya akan contohkan menggunakan akun contoh. Nah, kalian tinggal setujui semuanya. Lalu kalian klik lanjutkan. Dan kredensial sudah tersambung. Yang artinya sudah tersambung ke Gmail kalian. Kalian ketik silang. Saya akan menggunakan Gmail yang biasanya. Nah, lalu yang perlu kalian isi di bagian tuh, kalian sebenarnya gini, ini mau mengirimkan laporan ini kemana? Di saya akan menggunakan contoh di akun contoh lc0 134@gmail.com.
untuk kalian bisa mengisinya sesuai dengan email kalian. Selanjutnya untuk subjeknya, kalian tinggal klik yang bintang-bintang ini. Yang ini juga. Untuk email type-nya masih dalam bentuk HTML, tidak perlu kalian ganti-ganti. Kita keluar. Selanjutnya kita klik ke AI Agent, lalu kita tambahkan sistem prompt. Untuk mengakses prompt-nya, kalian tinggal ke deskripsi di video ini, ke resource. Nah, tinggal teman-teman scroll ke bawah di bagian penghitung dari persona sampai ke tanggal saat ini. Kalian copy, kembali ke Anakin, kalian copy paste di sini, dan jangan lupa ganti ke expression juga. Setelah itu kita keluar dan kita klik run di sini, execute step. Bisa kita lihat pegawai pemberi laporan sudah mulai bekerja. Kita tunggu sebentar lagi. Oke, dia sudah menyelesaikannya. Dan sekarang kita akan ke Gmail. Kita restore dan tunggu sebentar. Nah, kalian bisa lihat laporan penjualan harian 21 Desember 2025. Kalian klik saja. Nah, teman-teman akan melihat laporan seperti ini. Mungkin teman-teman bertanya, kenapa kok beda dari yang tadi? Karena saya memang mendesain ini, bukan saya mendesain sih, memang dari sananya sudah didesain agar kita tidak bosan. Jadi dia akan membuatkan laporan dengan bentuk berbagai macam agar kita tidak bosan membacanya. Seperti yang saya katakan, setelah kalian memiliki sistem ini, kalian akan tahu berapa uang yang kalian hasilkan hari ini tanpa perlu pusing-pusing hitung dan sudah siap dibaca dalam hitungan detik. Keren? Bagus. Semoga apa yang saya buat di sini bermanfaat. BTW kita scroll dulu untuk melihatnya. Oke, di sini ada ringkasan penjualan hari ini, total omset, total HPP, total laba bersih, rincian penjualan produk, ini produknya sudah terjual, omset, HPP, laba bersih. Lalu akan diberikan juga 3 produk dengan omset terbanyak hari ini. Keren? Mantap. Kalau begitu sekian tutorial dari saya. Semoga apa yang saya buat di sini bermanfaat. Sampai jumpa di next video.